Aku udah 3 bulan trading saham, tapi kenapa selalu boncos ya? Padahal aku udah sering banget nanya-nanya ke teman. Terus aku juga sering dapat rekomendasi dari influencer yang aku suka. Tapi tetap boncos. Ayo teman, mulai pada trading saham ABCD. Kenapa? Karena prospeknya ini bakal to the moon nih. Ayo semuanya, beli saham ABCD ya sekarang juga. Now. Kira-kira apa ya penyebabnya? Aku telepon Mas Haji aja deh. Halo Mas Haji. Halo Tal. Bantuin aku dong. Gimana sih Mas cara bikin trading plan? Oh, oke. Baik, nanti habis istirahat aja ya. Oh, oke deh Mas. Yes! Hai Mas Haji. Hai. Mas Haji, Ya. aku mau cerita dong. Jadi gini Mas, aku tuh kan sekarang lagi mulai trading saham. Tapi kenapa aku sering boncos ya Mas? Padahal aku tuh udah sering cari-cari saham yang menarik. Terus aku juga sering ngikutin rekomendasi dari influencer yang aku suka. Tapi aku masih boncos. BTW, kenapa nih kamu lebih tertarik untuk trading saham, Tal? Iya nih Mas, aku tertarik untuk trading soalnya aku suka investasi secara short term. Oh, gitu ya, Tal. Tapi perlu diingat nih, dalam trading saham, potensi cuan yang besar itu juga sebanding dengan potensi risiko yang juga sama besar nih, Tal. Oleh karena itu, dalam trading saham ini nggak boleh main-main ya, harus berhati-hati ya, dan juga harus disiplin ya. Oh gitu ya Mas. Oleh karena itu, supaya tradingnya itu bagus nih Tal ya, kita harus menyusun yang namanya trading plan dengan baik. Nah, ngomong-ngomong, kamu udah tahu belum apa itu trading plan? Ya tahu lah Mas, trading plan itu rencana perdagangan saham yang dijadikan pedoman oleh investor atau trader dalam jual beli saham kan Mas? Ya betul banget tuh Tal. Jadi trading plan itu ada beberapa komponen ya nih, aku jelasin nih. Yang pertama adalah membuat daftar saham potensial untuk ditradingkan. Nah, kamu bisa melakukan analisis nih dari segi katalisnya, dari harga sahamnya nih yang menarik, dan dari segi volumenya ini yang mendukung, dan ini bisa kamu pilih ya sebagai trading saham pilihan. Ataupun kalau kamu belum tahu, bingung pilih saham apa nih ya yang untuk ditradingkan. Nah, dari CGSCMB ini di harian ya ada yang namanya trading idea ya, stock pick yang kamu bisa perhatikan di semua sosial media dari CGSCMB Sekuritas Indonesia. Selanjutnya adalah menentukan level harga entry untuk membeli saham. Nah, kamu bisa menentukan level support yang potensial nih untuk membeli saham. Nah, contohnya seperti di chart ini ya. Jadi level support diekspektasikan adalah harga sahamnya itu udah relatif murah dan juga didukung katalis yang positif. Harapannya dari segi volume yang mendukung, ini bisa mendorong harga sahamnya ini menguat di masa depan. Oh gitu ya Mas. Ada lagi nggak? Hehehe. Yang berikutnya adalah menentukan harga jual atau menentukan harga sell ya. Nah, harga sell ini ketika harga ini udah bergerak merangkak naik ya. Nah, tentunya kita supaya bisa cuan ya, kamu bisa jualan saham ya. Nah, atau taking profit ya sebelum nanti mungkin bisa turun lagi ataupun koreksi. Nah, level resistance ini bisa kamu hitung ya berdasarkan level historical dan juga level paling tinggi ya, ibaratnya kalau saham itu udah agak seret naik ya, itu mungkin kamu bisa menjadi patokan nih sebagai level resisten yang cukup tinggi nih secara historicalnya. Mas Haji kalau lagi ngejelasin ternyata karismatik juga ya. Nah, yang terakhir yang gak kalah penting nih adalah menentukan level cut loss. Karena investasi saham ya ataupun dalam trading ini gak selamanya sesuai dengan ekspektasi
ekspektasi harapan kita udah menganalisis dengan cukup komprehensif ya, udah menentukan level support yang potensial, tapi tentunya mungkin bisa aja nih ya sahamnya itu bisa turun ya, dan tentunya turun terus. Oleh karena itu supaya membatasi risiko kita ya, agar modal kita tetap aman ya, nggak habis ya. Nah tentunya kita bisa menyesuaikan dengan level cut loss ataupun risiko kita yang mau ditanggung ini berapa ya. Nah tentunya tiap orang berbeda-beda. Nah di sini adalah pentingnya kita konsisten ya dalam menentukan risiko. Jadi harus disiplin. Contohnya misalnya seperti di chart ini ya, ketika mungkin kita membeli harga saham ini di sekitar level, ketika break di atas level 900 ya, nah disertai dengan volume yang oke ya, nah kita expect harganya ini bakal bisa lanjut ya. Nah tapi mungkin ketika kita beli nih ternyata sampai di pertengahan jalan ya, sahamnya kok sideways dan belum ada tanda-tanda naik nih. Oleh karena itu kita bisa menentukan level supportnya di mana, dan kalau break di level itu kita bisa tandai sebagai level cut loss-nya. Tal, walaupun trading plan itu kelihatannya mudah, tapi jangan dibuat sembarangan ya. Nah, karena kalau sembarangan ini bisa-bisa kita boncos loh ya. Nah, oleh karena itu kita harus disiplin ya menentukan tadi level supportnya, level buy-nya, dan ataupun kalau misalnya koreksi tidak sesuai dengan ekspektasi kita, nah kita harus disiplin untuk melakukan cut loss secara ketat ya. Oh, pantesan aku sering loss. Ternyata karena aku suka ngikutin orang lain ya. Tal, aku lapar nih. Kamu mau makan nggak? Aku pesenin makan ya. Aku mau pesen nih lewat Gojo. Mau. Tapi sebelum aku pesenin makanan, kau pantun dulu ya, seperti biasa. Oh, ya udah deh, aku pantun dulu. Jalan-jalan ke Taman Mini, pulangnya kesasar ke Gandaria. Oke guys, sekian dulu vlog kali ini. Sampai bertemu di vlog Berani Berinvestasi bersama si Jessie Aimbi Sekuritas Indonesia. Dadah!